Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, cerita rakyat Bengkulu. Berjumpa lagi dengan Mawan Channel YouTube membahas isu-isu terhangat di Kota Bengkulu dan sekitarnya. Masih bersama saya di sini Mawan, adik sana warga Kota Bengkulu. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walaupun di masa pandemi yang belum berakhir tak sampai kapan ini. Kita harus tetap semangat dan menjaga kesehatan dan selalu menjalankan protokol kesehatan dengan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik adik sana warga Kota Bengkulu, sahabat Mawan Channel YouTube dimanapun berada, sebelumnya saya mengingatkan kembali untuk menekan tombol subscribe-nya serta lonceng, like, share, dan komennya agar saya bisa termotivasi atau lebih bersemangat untuk mengupload video-video selanjutnya yang insya Allah bermanfaat untuk warga Kota Bengkulu pada khususnya dan untuk semua yang sahabat-sahabat Mawan Channel dimanapun berada pada umumnya. Baik sahabat Mawan Channel warga Kota Bengkulu, apa cerita kita malam ini atau hari ini? Saya masih mengangkat tema isu yang hangat, yaitu seputaran darurat sampah di Kota Bengkulu. Karena isu ini masih terus bergulir, kita bisa melihat di media sosial Facebook, YouTube, Twitter, dan lain-lain bahwa di Kota Bengkulu masih dalam keadaan darurat sampah, di mana Bapak Wakil Wali Kota, dalam hal ini Bapak Dedi Wahyudi, masih giat menanggulangi sampah yang ada di Kota Bengkulu, khususnya di wilayah atau daerah Pantai Panjang Bengkulu. Adik sana warga Kota Bengkulu, kalau bicara masalah sampah ini tidak akan ada habis-habisnya, karena sampah ini sudah menjadi masalah yang terus muncul di setiap kepemimpinan. Setiap berganti wali kota dan wakil wali kota, masalah sampah ini tidak pernah selesai. Kenapa demikian? Ya, itu mungkin bisa disebabkan oleh salah satunya kurangnya kesadaran kita sebagai warga Kota Bengkulu ataupun sebagai masyarakat Bengkulu untuk tidak membuang sampah sembarangan. Itu salah satunya. Yang kedua, saya kira bisa jadi masalah yang menyebabkannya ialah kurangnya fasilitas umum atau kurangnya sarana dan prasarana untuk menyiapkan tempat-tempat sampah di lokasi ataupun wilayah umum dan sekitarnya yang ramai pengunjung. Jadi fasilitas sarana prasarana seperti tempat sampah itu sangat dibutuhkan, disiapkan di sana, di mana di tempat yang ramai pengunjung seperti di Pantai Panjang, yang kita tahu bahwa Pantai Panjang ini adalah salah satu destinasi pariwisata yang sangat digemari oleh masyarakat Kota Bengkulu dan sekitarnya. Jadi kalau dua hal ini sudah menjadi pedoman kita, insya Allah masalah sampah ini bisa teratasi. Intinya adalah ini perlu kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat umum untuk saling menjaga kebersihan dan lingkungan kita. Baik adik sana warga Kota Bengkulu, sahabat Mawan Channel dimanapun berada, harapan saya adalah bagaimana Kota Bengkulu ini bisa
menjadi kota yang bersih, kota yang ramah lingkungan, kota yang menjadi contoh bagi kota-kota lainnya, sehingga kita bisa berbangga hati untuk mempromosikan pariwisata kita ke luar daerah. Ya, kebersihan itu sangat perlu karena kebersihan sebagian dari iman. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi ya di sana warga Kota Bengkulu, saya mengingatkan sekali lagi, kalau bukan kita yang menjaga siapa lagi, dan kalau bukan dari kini kapan lagi. Mari kita sama-sama bergotong royong untuk menjaga kebersihan ini. Juga kepada pemerintah Kota Bengkulu, saya sedikit memberi saran atau masukan untuk menyiapkan sarana dan prasarananya seperti tempat sampah, tong sampah, harus dipisahkan tempat sampah organik dan non organik, serta kalau memungkinkan harus ada petugas kebersihan yang standby di sana. Jadi dia selalu standby patroli membersihkan bekas-bekas sampah para pengunjung atau membersihkan sampah-sampah yang berserakan akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat ini. Dan bila perlu, gunakan perda sampah apabila ada oknum-oknum yang sengaja membuang sampah sembarangan, ya jangan sungkan-sungkan, ditangkap dan diproses saja sesuai peraturan yang berlaku, sehingga bisa memberikan efek jerah dan memberikan pelajaran kepada warga Kota Bengkulu lainnya. Oke adik sanak, sahabat Mawan Channel, itu tadi pembahasan kita tentang sampah. Marilah kita menjaga kebersihan lingkungan kita, terutama di lingkungan perumahan kita sendiri. Jangan membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah di sungai, di kali, di parit, di siring-siring, karena itu bisa mengakibatkan penyumbatan saluran pembuangan air, sehingga ketika hujan turun maka Kota Bengkulu akan dikepung banjir. Ini masalah yang tak ada henti-hentinya. Kalau bukan kita, ya siapa lagi? Baik warga Bengkulu, sahabat Mawan Channel, saya kira itu saja pembahasan kita di kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi dengan tema-tema yang hangat lainnya. Jangan lupa saya ingatkan lagi untuk subscribe, like, dan komennya. Baik adik sana warga Kota Bengkulu, saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CRB Apo Cerito.